Fiddaraini amin. Qala Allahu ta'ala qala ara'aita il awayna ila sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu ila syaitanu an alqurahu wattakhaza sabilahu bil bahri ajaba. Artinya qala maka berkata siapa, yaitu Nabiullah Musa, ara'aita, ya apakah engkau ngelihat, ay tanabbaha, artinya dia memberikan satu peringatan, ya satu ingatan, iz awaina, ketika kami berlindung, ya ilas sakhrati, ke satu batu besar, bizalikal makani, di tempat tersebut, fa inni nasitul huda, maka sesungguhnya aku lupa dengan ikan yang dibawa. Jadi ya pas saat Nabi Musa dengan muridnya atau dengan pembantunya, ya yang kemarin bernama Yusha bin Nun, itu sampai di satu batu yang besar, dia baru ingat tuh, ya waktu kita berhenti tadi istirahat, itu ikannya kagak dibawa. Ya, ikan yang ada di dalam keranjang yang sebagai lauk untuk makan siangnya, ya itu lupa dibawa. Ternyata ikan itu udah lompat, ya lompat ke dalam lautan. Nah ingat-ingat tuh ketika udah ngelewatin batu besar tadi, pas Nabi Musa terasa lapar, ya pengen makan siang, ya yang kemarin ayatnya udah dijelaskan, lalu baru saat itu ditanya, waduh ini kayaknya udah capek, kita udah letih, kita perlu istirahat. Atina, ya yang kemarin godaannya kan gitu ya, datangkan kepada kami makan siang kita nih, ya ayo. Nah ternyata kata Yusha bin Nun, ikannya lupa kita bawa. Nah begitu, ya ikannya kelupaan ke bawah. Padahal di situ tanda, kata Allah, saat nanti ikan itu ya akan melompat. Nah di situ tandanya bahwa Nabiullah Khidir ada di situ. Ya, jadi di batu besar itu tuh nanti ketemunya Nabiullah Khidir, nanti duduk dengan pakaian putih-putih, ya ada di situ. Ya Nabiullah Khidir alaihissalam. Nah lalu nanti Nabi Musa mengucapkan salam. Nabi Khidir langsung jawab, dibilang kamu adalah nabinya Bani Israel. Ya Nabi Musa kaget lah, dari mana taunya saya dikata nabi? Ya Nabiullah Khidir, ya dia beda, ilmu kasabnya udah beda, ya begitu. Sebenarnya kalau dari segi keilmuan, ya tetap Nabi Musa lebih tinggi. Cuma kalau ilmu kasabnya itu Nabiullah Khidir, ya gitu. Dulu waktu saya lagi ngaji sama Kiai Bunyamin, saya tanya, Kiai, itu Nabi Musa dengan Nabiullah Khidir sebenarnya lebih alim siapa? Ya pasti Nabi Musa. Nah begitu. Cuma ya Nabiullah Khidir itu dikasih ilmu kasyaf yang tidak ya dimiliki oleh Nabiullah Musa. Tuh seperti itu. Jadi keistimewaan begitu. Jadi ada hal-hal yang Nabi Musa nggak tahu. Ya apa yang nanti ya dilakukan oleh Nabiullah Khidir, karena Nabiullah Khidir dikasih ilmu kasyaf namanya. Tapi kalau dari segi ilmu zohir, ya tetap ya Nabi Musa lebih tinggi karena dia pangkatnya sebagai nabi dan rasul. Nah sementara Nabiullah Khidir ya itu pangkatnya hanya nabi tidak rasul. Nah seperti itu. Jadi tetap pangkatnya lebih tinggi Nabiullah Musa alaihissalam. Apalagi dalam ayat Al-Quran Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima. Bahkan Nabi Musa dipilih sebagai ulul azmi, ya nabi yang dikategorikan ulus sobri. Ada 5. Nah masuk dari 5 itu Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa disebut dengan kalimullah. Jadi artinya ya tetap Nabi Musa lebih mulia. Nah seperti itu ya. Jadi Nabi Musa tetap lebih mulia. Jadi ceritanya begitu, iz awaina ila sakhrah. Ya ingat tuh ketika kita berlindung di batu besar. Tadi dia lewat batu tuh, udah dilewatin lagi, kan capek. Ya istirahat dulu Nabi Musa dengan Yusha, ya
bin Nun. Nah kemudian ya pas berangkat ikannya lupa ke bawah. Nah padahal disitulah Nabiullah Khidir. Ya ada, makanya Nabi Musa sama Yusha bin Nun nanti balik lagi, kembali nyari ya apa batu besar tadi. Nah disitulah nanti ya alokasi kode bahwa Nabi Khidir ada di situ. Ila sakharat itu artinya bizalikal makani, di tempat itu. Pak ini nasitul huta, maka aku lupa tuh al-hut ikan. Ya, itu katanya ikan dibawa memang dari berangkat. Emang perintah Allah suruh bawa persiapan, ditaruh dalam keranjang. Ya, begitu. Dalam keranjang itu ikan, ntar ikannya lompat. Ya. Tapi itu ikan gak kemana-mana. Ya, jadi nanti Allah ya bisa buat sedemikian rupa sehingga air itu bisa membeku, ya, sehingga nggak kemana-mana itu ikan. Jadi Pak ini nasitul huta, sesungguhnya saya lupa hut ikan yang dibawa tadi. Wa ma ansanihu ila syaitanu, dan tidaklah yang melupakannya kecuali setan. Nah, yubdalu minal ha'i, dijadikan badal dari ha, an azkurahu untuk mengingatnya. Nah itu badal istimalin, badal istimal ai ansani zikruhu, melupakan akan aku oleh ingatnya. Jadi melupakan saya itu adalah ya apa? Ya setan atau iblis. Ya ilah syaitan itu kecuali setan iblis. Sebab kan Nabi ya enggak lupa, Nabi enggak pernah lupa. Ya alokasi. Ya makanya dulu pernah Nabi lagi sholat zuhur. Ya, kemudian Nabi baru 2 rakaat salam. Kan sholat zuhur berapa rakaat? 4. Tapi pas rakaat kedua Nabi salam. Lalu para sahabat setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nabi udah salam, sahabat salam lagi semuanya. Nah, kemudian ada yang nanya, ya Rasulullah, apakah kamu lupa atau kamu qashar ini sholat zuhur? Kata Nabi, kullu zalika lam yakun. Itu semua tidak terjadi. Lupa kagak, dikosor juga kagak. Ya tapi sholatnya berapa? 2 rakaat. Nabi nggak lupa. Ya sebab Nabi maksum, terjaga. Nabi nggak lupa. Makanya Nabi bilang lupa kagak saya. Ya terus dikosor juga kagak. Orang Nabi nggak musafir lagi di rumah. Terus itu sholat 2 rakaat bagaimana? Tasri'an. Itu menjadi hukum bagaimana kalau nanti kita sebagai umatnya sholat zuhur karena pikiran lagi kemana-mana, baru 2 rakaat udah salam. Nah itu bagaimana? Ya lalu pas banget ditanya begitu, Nabi bilang kullu zalika lam yakun. Lalu Nabi langsung takbir Allahu akbar, ngelanjutin 2 rakaat lagi. Ya nah begitu. Jadi kullu zalika lam yakun, itu enggak terjadi. Makanya nanti kalau kita terjadi begitu, ya kemudian ada yang nanya, ya Pak Haji, ente ya sholat dikosor, ya udah bangun aja, Allahu Akbar. Tapi jangan ngobrol dulu, kagak kayaknya, yang benar, iya enggak. Ya, jadi Nabi sama sahabat bicaranya termasuk qalil, kalamnya qalil sehingga tidak membatalkan. Ya, anasita amkusiratis sholah. Ya kata Nabi kullu zalika lam yakun. Lalu Allahu Akbar. Langsung rakaat ketiga sahabat ngikutin salam. Nah itu dianjurkan untuk sujud sahwi. Ya seperti itu. Itu enggak disengaja namanya. Jadi untuk tasrik kepada kita. Ya kita kalau seandainya lupa, ya nanti kita sujud sahwi. Apa sujud sahwinya bacanya? Subhana malayanamu wala yashu. Maha suci Allah yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Tuh, begitu. Kita kadang-kadang sholat subuh lupa kunut, ya sujud sahwi kita baca subhana malayanamu wala yashu, karena memang kita tempatnya lupa. Al insan mahalul khata wan nisyan. Manusia memang tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau Nabi enggak, maksum. Nah kenapa Nabi melakukan hal itu? Bisa terjadi ini tasri, ya sebagai salah satu bentuk hukum, mengajarkan bagaimana nanti umatnya kalau terjadi seperti itu. Ya, jadi sama. Ya, ini Nabi Musa juga, ya yang ngelupain tuh setan. Nah begitu.
Wattakhazal huta, kemudian dia mulai ingin mengambil ya apa? Yaitu ikan. Ya sabilahu, ke jalannya, fil bahri, ke lautan, ajaba, yang aneh. Ya, kan mestinya kalau yang namanya ikan udah lompat, dia ke laut udah susah ditangkap lagi. Ya, tapi nanti bisa karena Allah jadikan airnya itu menjadi apa? Ya, menjadi beku sehingga ikannya nggak kemana-mana. Ini ajaba maqulun sanin ayat ta'ajjabu minhu Musa, Nabi Musa kagum daripadanya, heran, ya ta'ajjub, wa fatahu, dan juga ya pemudanya yang ikut yaitu Yusha bin Nun, lima taqaddama, seperti apa yang sudah terdahulu fi bayanih, di dalam keterangannya. Qala Musa, lalu berkata Nabi Allah Musa, zalika, akan hal yang demikian itu, ya faqadnal huta, kami kehilangan ikan, ma aillazi kunna nabghi, yang adalah kami itu mencarinya, natlubuhu, kami mencarinya. Jadi kata Nabi Musa sama ya Yusha bin Nun, kita kehilangan ikan datang. Lalu kita cari. Nah, setelah dicari di tempat yang tadi tuh, nah, fa innahu alamatun lana, sesungguhnya itu menjadi tanda bagi kita, ala wujudi man natlubuhu, atas adanya orang yang kita cari. Nah, ternyata di situ tempatnya Nabi Khidir, ya di batu besar, di Sokhrah tersebut. Makanya pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Allah Khidir di batu tadi itu, Sokhrah tadi, ya, yang tempat Nabi Musa istirahat, kemudian ikannya kelepas di situ. Kemudian Nabi balik lagi nyari. Nah, pada saat nyari di situ, Allah kasih tahu, di situ nanti kamu ketemu dengan Nabiullah Khidir alaihis salam. Fartadda, maka keduanya balik lagi. Artinya roja'a. Jadi Nabi Musa dengan Yusha bin Nun kembali lagi, ya, menuju batu yang tadi dia tempat istirahat, karena ikan di situ ditinggalnya. Ala asarihima, atas jejak keduanya, ya kusoniha kososok, yang memang itu yang keduanya sudah jalaninya, jejak bekasnya di situ adanya. Fa'atayas sakhrata, maka keduanya datang, ya, ke batu besar tersebut. Fawajada, maka keduanya menemukan abdan min ibadina, hamba dari hamba kami, kata Allah. Itulah Nabi Allah Khidir. Ini abdan min ibadina, maksudnya huwa al Khidir. Yang dimaksud adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam. Itu Khidir, Bapak Saudara, bisa ya dibaca 3, ya, khadrun boleh, khadirun boleh, khidrun juga boleh. Jadi boleh 3 bacanya. Nah, kalau kita biasanya Nabi Allah Khidir. Khidir ada kasalnya khidrun. Ya, khidrun, khidir. Ya, ada yang khotnya dibaca fathah. Ya, terus donnya dibaca kasrah. Khadir. Jadi boleh Nabi apa? Nabi Khadir. Ya, boleh. Atau ada juga yang disukunin. Nabi apa? Nabi Khadrin. Ya, ada lagi haknya yang dikasrokan, khidrun, Nabi Khidir. Ya, kalau kita mau wakaf kan jadi Khidir, asalnya khidrun, jadi Nabi Khidir. Ya, jadi ada 3 lughah. Ya, itu boleh kita baca. Nabi Allah Khadir, Nabi Allah Khadrun, Nabi Allah Khidrun. Ya, Khadrun, Khadir. Kalau Khidrun, Khidir. Tapi ramainya orang bilang apa? Nabi Khidir. Khoknya dibaca kasrah, ya, donnya disukunkan, jadi Khidir. Ya, kalau mau wakaf kan jadi Khidir. Nah, seperti itu. Nah, itu Khidir lakomnya Bapak Saudara, bukan nama, itu lakom. Kalau namanya Balia, ya, jadi kalau kita pengen mau masuk surga, ya harus tahu nama Nabi Khidir, nama lakomnya, dan nama kunyahnya. Nah, begitu ada 3 nih, tolong dihafalin. Ya, namanya Balia, ayahnya namanya Malkan, Balia bin Malkan. Nah, begitu.
Jadi Balya bin Malkan. Kemudian ya lakomnya Khidir. Khidir itu bukan nama, lakom. Nah kemudian kalau kunyahnya Abul Abbas. Ya, jadi Abul Abbas itu salah satu kunyahnya Abul Abbas. Nah 3 tuh. Kita tahu nama, kita tahu lakom, kita tahu ya kunyahnya. Ya, Khidir itu lakom. Kalau namanya siapa? Balya bin Malkan. Kalau ditanya ayahnya siapa? Malkan. Balya bin Malkan. Kunyahnya siapa? Abul Abbas. Ya, namanya Abul Abbas. Nah, itu yang dimaksud fawajada 'abdan min ibadina huwa al-Khidir. Ya, jadi Ba'dul Arifin itu ya berkata siapa yang kenal namanya dan siapa yang kenal nama ayahnya, siapa yang kenal kunyahnya, siapa yang kenal lakobnya, itu insya Allah saat meninggal dunia meninggal dalam keadaan Islam, iman, ya husnul khotimah. Tuh begitu. Kenapa Balya bin Malkan ini dilakobin dengan Khidir? Sebab Nabi Khidir kalau duduk di satu tempat nanti tempatnya hijau semuanya. Ya begitu. Artinya hijau itu bisa menandakan subur. Jadi kalau sesuatu yang pernah didudukin sama Nabi Khidir pasti subur semuanya. Ya, tempat yang mana aja kalau didatengin sama Nabi Khidir dia duduk di situ, udah menandakan tempat itu ya akan subur semuanya. Nabi Khidir kalau sholat ya di sekitarnya hijau semuanya. Ya itu begitu. Jadi iza shalla ya ikhdara ma haulah. Apabila Nabi Khidir itu sholat, maka yang ada di sekitarnya itu hijau semuanya. Ya itu makanya dilakobkan dengan Khidir. Siapa-siapa yang ketemu dengan Nabi Khidir ini istimewa. Ya insya Allah ya itu dia akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan. Bahkan Nabi Khidir itu hidup terus ila yaumil kiamah. Jadi nanti terakhir baru meninggalnya. Kenapa? Karena dia sudah minum ma'ul hayah namanya. Air kehidupan. Tuh. Jadi ada namanya ma'ul hayah. Ya, jadi gara-gara udah minum ma'ul hayah dia terus hidup. Sampai sekarang masih hidup. Padahal dia keturunan Nabi Allah Nuh. Ya, Nabi Allah Nuh kan lama itu. Ya, Nabi Allah Nuh itu nabi yang tua itu. Jadi Nabi Khidir itu termasuk min nasal Nuh. Ya, jadi dia dari keturunan Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ya, sampai sekarang masih hidup. Berapa tahun usianya ini? Hitung aja dah. Ya, nah begitu. Sampai sekarang masih hidup. Kalau ditanya kenapa? Karena Nabi Nuh Allah kasih ya air namanya ma'ul hayah, air kehidupan. Tuh, makanya yang kemarin saya sampaikan tuh banyak kiai-kiai termasuk ya itu Syekh Khalil Bangkalan sering kedatangan Nabi Khidir alaihissalam. Ya kan berarti kalau ya ini baru kemarin-kemarin ya masanya 100-200 tahun yang lalu. Nah begitu. Jadi Nabi Khidir sampai sekarang masih hidup. Ya ila yaumil kiamah. Nah seperti itu karena dia udah dikasih ma'ul hayah, minum air kehidupan. Makanya Bapak kalau mau hidup terus minum air kehidupan. Ya. Nah, begitu ma'ul hayah namanya. Ya. Masya Allah. Ini kekuasaan Allah. Ya, kekuasaan Allah. Jadi semua ketika nanti ditiup sangkakala mati semua illa man sya'ah, kecuali ada makhluk-makhluk Allah yang Allah kehendaki dia kagak mati. Nah itu kalau Allah yang kehendaki bisa aja. Ya, karena Allah kehendaki seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil kan belum mati deh. Karena Allah kehendaki suruh hidup, yang lain mati semuanya. Terakhir nanti malaikat Israel ya, ketika ditanya ada enggak dari makhluk saya yang masih hidup, kata malaikat Israel udah meninggal semua, tinggal saya doang, kata Nabi Israel. Ya kata Israel begitu. Terus ya karena Allah bilang kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, semua yang ada di permukaan ini akan hancur binasa. Ya udah kamu mati juga, cabut sendiri aja. Jadi Israel cabut nyawanya sendiri. Ya begitu.
Kalau malaikat Jibril cabut sama malaikat Israil. Ya, jadi roh malaikat Jibril dicabut sama malaikat Israil. Nah, malaikat Israil yang ngebut siapa? Kata Allah, cabut aja sendiri. Nah, begitu. Nah, habis dia cabut mati lah semuanya. Cuma Allah yang hidup sendiri. Nah, seperti itu. Baru nanti dihidupkan lagi, ya, dihidupkan kembali. Yang namanya makhluk Allah termasuk kita manusia. Ada, ya, nanti Allah turunkan hujan selama 40 hari. Ya, itu hujan itu diumpamakan seperti air sperma. Ya, jadi ya air itu disebut dengan ma'ul mani, air sperma. 40 hari ya hujan sampai 6 meter nanti permukaan bumi itu dengan air yang bagaikan air sperma, sehingga setelah itu hidup lagi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Nah, itulah nanti akan dibangkitkan manusia, ya. Manusia akan dibangkitkan kembali. Nah, ini cerita ya Nabi Khidir begitu. Ya, jadi dia ya sampai sekarang masih hidup. Kenapa? Karena ya dia minum air kehidupan, ya, sehingga sampai sekarang masih hidup. Atainahu rahmatan min indina. Kami berikan kepada Nabi Allah Khidir, hamba kami, kata Allah, rahmatan, satu rahmat, satu kasih sayang, min indina, dari ya sisi kami. Itu ulama tafsir menjelaskan rahmatan itu kami berikan apa? Rahmah, maksudnya nubuwatan, ya, kenabian. Makanya ya disebut Nabi Khidir. Fi qaulin, dalam satu pendapat, wa wilayah, ada yang bilang dia dikasih rahmatan untuk kewalian. Fi akhara, pada pendapat yang lain. Jadi satu ulama punya pendapat ya Khidir itu nabi. Satu pendapat lagi ya itu menyatakan Nabi Khidir itu wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini kata-kata rahmah diartikan bisa nubuwah, bisa wilayah, bisa kenabian, bisa kewalian. Ya, jadi Nabi Khidir itu ya disebut nabi, ya, ada juga yang disebut wali. Ya, kalau dua-duanya ya boleh, nabi juga wali juga. Ya, silakan. Itu pendapatnya para ulama, dijelaskan seperti itu. Wa alaihi, dan atas dasar ini aksarul ulama'i, kebanyakannya para ulama bilang dia wali. Ya, jadi Nabi Khidir itu wali. Atai wa 'allamnahu min ladunna, dan kami telah mengajarkan kepadanya min ladunna, dari ya sisi kami, ai min qablina, dari sebelum kami, ilma, satu ilmu. Jadi Allah yang udah berikan ilmu kepada Nabi Khidir. Ilmu apa? Ilmu kasyaf. Ya, apa nih ilmu kasyaf? Ilmu yang orang kagak bisa tahu, dia tahu. Ya, begitu. Dia nggak ada dinding penghalang. Kalau kita kan ya ilmu kita terbatas. Tapi orang kalau diberikan dengan kasyaf, ya ini tembok ini namanya kasyaf nih, ada dinding penghalang. Kita nggak bisa ngeliat ke sana karena ada tembok, ada hijab. Tapi ya ada orang yang nggak ada kasyafnya, ya kebuka aja udah semua bisa dilihat. Nah, seperti itu. Jadi banyak ulama-ulama yang dikasih ilmu kasyaf pun banyak. Ya, dulu zamannya ya Syekh Abdul Hamid Pasuruan, yang kita kenal dengan Mbah Hamid Pasuruan. Ya, itu Mbah Hamid Pasuruan kewaliannya terkenal banget. Ya, Mbah Hamid itu. Ya, jadi dia termasuk min ahlil kasyaf juga. Ya, kalau ada tamu datang, dia punya maksud tujuan begini begitu, belum diterangin dia udah tahu. Ya, sampean datang tujuan begini, dia tahu. Ya, begitu. Udah jelas sama dia. Ya, seperti itu. Itu namanya kasyaf. Dia dikasih indra ke-6. Kalau kita kan indranya cuma ada 5, makanya panca indra. Kalau dia bukan panca indra, ada lagi satu indra yang ke-6. Yang kita nggak bisa lihat, dia bisa lihat. Yang memang kita nggak bisa dengar, dia bisa dengar. Yang kita nggak bisa tahu, dia tahu. Itu siapa yang ngasih? Allah. Ya Allah. Nah, Nabi Khidir tuh punya ilmu gitu, kasyaf. Ya, sehingga nanti banyak keanehan-keanehan. Nanti akan dijelaskan di sini.
Ya, sehingga Nabi Musa itu udah kagak sabaran, pengen nanya lagi. Ya, Nabi Musa itu orangnya nggak sabar. Ya, padahal udah ada perjanjian. Selama kamu ngikutin saya, apapun yang saya kerjain jangan nanya, diem aja. Gitu. Kata Nabi Musa, iya, oke. Tapi pas banget dilakukan ini nanya lagi. Ya, ntar dilakukan yang kedua, nanya lagi. Karena aneh. Yang dikerjakan oleh Nabi Khidir itu aneh, sehingga Nabi Musa nggak sabaran pengen nanya juga. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang namanya ya, ilmu yang Allah berikan, yang sulit secara ilmu zohirnya, karena ini ilmu kasyaf ya, yang mungkin nggak ada yang tahu ya, seperti itu. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nah, begitu kami ajarkan kepada Nabi Khidir dari sisi kami ilma, itu ilmu pengetahuan. Ini ilmu maf'ulun tsanin, jadi maf'ul yang kedua. Ai ma'luman, yaitu satu ilmu minal mughibat. Nah, ilmu-ilmu gaib. Ya, kalau ilmu-ilmu gaib kan susah ya itu. Jadi kita nggak bisa mencernanya. Ini orang-orang tertentu saja. Ya, tapi jangan salah kita. Ya, ada juga orang yang ilmu gaibnya ilmu ngibul. Ya, jangan. Ilmu dari setan, dari iblis, jangan percaya. Nah, begitu. Kalau ulama-ulama ya dia punya ilmu kasyaf. Nah, itu kita ya boleh percaya. Tapi kalau model ya orang-orang yang memang menggunakan jin dan setan, nah itu jangan. Ya, hati-hati. Nanti kita akan tersesat. Ya, makanya ya kita harus tahu mana ulama, mana dukun. Nah, begitu. Ya, jadi harus paham benar tuh. Jadi kalau ulama insya Allah tidak ada ajaran yang menyesatkan. Tuh kalau ulama, sebab innama yahsallaha min ibadihil ulama'u. Tuh yang takut kepada Allah ya ulama. Kalau ulama kagak takut ya bukan ulama namanya. Ya, kalau ada yang berani sama Allah, ada yang bilang begini, yang aku jadi wali. Ya, terus kagak sembahyang. Ya, wali kagak sembahyang. Ya, kita nggak usah percaya. Nah, begitu. Saya udah bisa terbang. Ya, dibacok kagak mempan. Nah, itu saya udah wali. Makanya saya ini udah kekasih Allah. Karena saya udah kekasih Allah, saya kagak sholat, kagak puasa. Nah, ente ya masih banyak dosa. Jadi ente suruh sholat puasa. Nah, ini ajaran kagak benar. Ya, manusia yang paling istimewa ya di dunia ini siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sholat nggak? Jawab, Nabi Muhammad sholat nggak? Sholat. Ya, padahal manusia yang paling istimewa Nabi Muhammad. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat Nabi Muhammad selama hidupnya. Nggak pernah dia nggak melaksanakan sholat. Bahkan Nabi Muhammad itu kalau sholat selalu berjamaah. Ya, itu begitu, selalu berjamaah. Itu Nabi. Ya, yang dikatakan manusia yang paling istimewa. Laulaka lama khalaqtul aflak. Seandainya tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad, seandainya tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad, aku menciptakan nih alam semesta ini. Ya, jadi ini alam diciptakan karena Nabi Muhammad. Kita diciptakan karena Nabi Muhammad. Gunung diciptakan karena Nabi Muhammad. Lautan diciptakan karena Nabi Muhammad. Sorga diciptakan karena Nabi Muhammad. Ka'bah ada karena Nabi Muhammad. Nah, begitu. Tapi Nabi sholat. Nah, ini ya, baru bisa terbang aja ngaku jadi wali nggak sholat. Ya, nah berarti kita nggak akuin tuh. Ya, makanya Bapak hati-hati. Ada orang pintar hebat, wah ditunjukkan keilmuannya. Tapi kalau dikagak sholat, jangan datang lagi. Ya, wah ini nggak benar ini. Ya, ini bukan ilmu Allah. Ini ilmu apa namanya? Ilmu bantuan. Ya, jin dan setan, sihir namanya. Ada, ya ada. Ya, tapi tetap kalah dengan ilmu Allah. Nah, begitu. Makanya ada ilmu putih, ada ilmu hitam. Nah, seperti itu. Nah, ini Nabiullah Khidir ilmu dari Allah. Ya, jadi Allah kasih wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maksudnya apa? Ma'luman minal maghibat. Ya, ilmu gaib yang memang ya enggak bisa dilihat secara zahir. Dan Nabi Musa belum diajarin sama Allah. Ya, jadi Allah ajarkannya kepada Nabi Allah Khidir alaihis salam. Nanti baru
rawal Bukhari, mengingat waktu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara, sebelum kita baca doa, ini ada ya amal jariah buat musola ya dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya ditujukan pertama buat Bapak Rojali bin Tahir, yang kedua Ibu Oni binti Adam, kemudian Bapak Basri bin Pulang, dan Ibu Atika binti Aki Jahidi. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh hamba Allah ini dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah yang disebutkan namanya senantiasa mendapatkan curahan rahmat, maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang diberikan untuk infak sedekah amal jariyahnya mudah-mudahan akan diganti dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih berkah lagi. Al-Fatihah latil kamniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kemudian ngingetin lagi ya Bapak Saudara, insyaallah hari Minggu besok tanggal 13 ya saya ngundang Bapak Saudara jamaah dari Mushola Al-Ittihad untuk dapat hadir dalam acara haul orang tua saya yang ke-24 bertempat di Masjid Jami'at Thohiri Jalan Ki Haji Thohir ya pukul 8:30 sampai dengan selesai. Ya anggap saja informasi ini sebagai undangan resmi buat jamaah Mushola Al-Ittihad. Ya mohon ya saya seandainya tidak memberikan undangan ya anggap aja nih pengumuman ini sebagai undangan resmi. Ya Ustaz Haromain, ya Ustaz Haji Abdul Hamid, Bapak Haji Syai'an dan semuanya ya mudah-mudahan yang memang bisa hadir ya ditunggu nanti pada hari Minggu di Masjid Jami'at Thohiri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnait 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.